Haleluya Yesus. Puji bagi nama Tuhan. Mari bersama kita bangkit berdiri. Kita pujikan nyanyian rohani nomor 40. Ujilah aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki hatiku dan mataku tertuju padamu. Aku cinta kepadamu Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Kor, haleluya. Ku nyanyi hosana, kita mengangkat tangan kanan kita. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kembali dari atas, turunkan tangan kita. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Kor, ku nyanyi hosana. Haleluya. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, kita mengangkat tangan kita kembali. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Puji bagi nama Tuhan. Kita kembali lakukan ayat yang keduanya. Nanti pada kornya saya mengundang hamba Tuhan muda Pendeta Fendri Toda untuk membuka ibadah kita dalam doa. Aku cinta padamu, padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Kor, ku nyanyi hosana. Hosana, kita angkat tangan kanan kita. Bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Aku muliakan dan ku agungkan. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Haleluya Tuhan. Benar Tuhan, hanya Engkaulah yang patut kami sembah, patut kami puji Tuhan. Sebab Engkau satu-satunya Allah kami, satu-satunya Tuhan yang selalu baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Wujud dari kasih kemurahan-Mu Tuhan, kami masih boleh ada sampai pada saat ini. Kami masih diberi kesempatan untuk beribadah melayani Tuhan. Semua karena kasih dan kemurahan-Mu
yang selalu Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Itu sebabnya pada saat sore hari ini Tuhan, di dalam ibadah pelayanan kami Tuhan, biarlah Engkau hadir sebagai imam besar mengimami jalannya ibadah kami Tuhan. Awal pertengahan sampai pada akhirnya biarlah Tuhan mengurapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Mulai dari pimpinan puji-pujian, pemain musik, alat musik yang kami gunakan, yang mengoperasikan laptop, bahkan kami semua juga umat-umat-Mu yang mendengarkan beribadah melayani Tuhan secara online dimanapun berada Tuhan. Engkau mengurapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu sampai kepada Bapak Gembala kami Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan mengurapi, Tuhan berikan keberanian untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu yang merupakan isi hati Tuhan untuk senantiasa menolong kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Namun kami tahu di saat kami sungguh-sungguh beribadah melayani Engkau Tuhan, ada satu pribadi yaitu setan si iblis yang selalu berusaha untuk mengganggu kami. Dengan sehati kami mohon wibawa dari Engkau Tuhan. Kami mau tolak patahkan semua pekerjaan kuasa iblis setan, yaitu dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Kemenangan dari Tuhan senantiasa menjadi bahagian kami. Sukacita surga ada di tengah-tengah kami pada saat sore malam hari ini. Dengan penuh kerendahan hati kami mau buka tabiskan ibadah pelayanan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji bagi nama Tuhan diucapkan. Banyak terima kasih pada hamba-Nya yang sudah membuka ibadah kita di dalam doa. Lalu pasti mengucapkan kepada kita semua, baik yang mengikuti ibadah ini bersama dengan kami di tempat ini, juga yang mengikuti ibadah ini secara online dimanapun berada di tempat ini, saya mengucapkan selamat sore. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus. Biarlah kasih Tuhan, bahagia dari Tuhan boleh kita rasakan dalam ibadah kita pada sore hari ini. Kita akan memuji Tuhan dalam nyanyian tambahan nomor 19, Walau Seribu Rebah. Ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau seribu rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan, tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di kananku, kita mengangkat tangan kanan kita. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku.
Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sekali lagi kornya, walau 1000 rebah di sisiku, 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya, puji bagi nama Tuhan. Biarlah seperti pujian ini mengatakan, walaupun 1000 rebah di sisi kita, kita tetap percaya, berharap Tuhan, tetap mengikut Tuhan, kita tidak kecewa putus asa, tetap menyembah Tuhan. Biarlah kita tetap berharap sepenuh kepada Tuhan. Kita lanjutkan pujian kita dalam nyanyian rohani nomor 203. Ajarku berharap. Ku berharap segala rencanamu, ajarku berserah hanya padamu. Impilah jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku berharap hanya padamu. Kembali dari atas, ajarku mengerti segala rencana-Mu, ajarku mengerti segala rencana-Mu, ajarku berserah hanya padamu. Bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rencana-Mu, Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang kuperlu. Engkau sanggup mengadakan segala yang kuperlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Kembali dari atas, ajarku mengerti, ajarku mengerti segala rencana-Mu, ajarku berserah hanya padamu. Bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku berharap hanya padamu. Kor, Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu, Bapakku,
segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang kuperlukan. Engkau sanggup mengadakan segala yang kuperlukan menurut kehendak-Mu terjadi. Sekali lagi kornya sambil kita mengangkat tangan kanan kita. Haleluya. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Haleluya. Engkau sanggup mengadakan. Engkau sanggup mengadakan segala yang kuperlukan menurut kehendak-Mu terjadilah. Haleluya. Puji bagi nama Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh kehidupan kita hanya percaya berharap pada Tuhan. Kita tidak berharap pada siapa-siapa, pada manusia dan lain-lain. Kita hanya percaya berharap Tuhan nanti apapun yang kita perlukan, Tuhan pasti akan mengadakan bagi kehidupan kita. Sampai kita mau dijadikan sekawanan dombanya Tuhan untuk bersekutu dengan Yesus sebagai Gembala Agung. Satu kawanan dengan satu gembala, satu tubuh dengan satu kepala. Kita bisa menjadi mempelai wanita Tuhan. Kita akan segera mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Kita nyanyikan dalam Psalm nomor 113. Jadikan kami. Mari bersama kita bangkit berdiri. Di sekawanan domba-Mu yang mendengar suara, mengerti kehendak-Mu, selalu disatukan dalam kasih-Mu, menuju kebesaran tubuh mempelai-Mu. Sekali lagi, nanti pelayanan semuanya serahkan pada Bapak Gembala. Kan kami sekawanan domba-Mu yang selalu disatukan dalam kasih-Mu, menuju keesaan tubuh mempelai-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah kerinduan hati kami Tuhan, untuk menjadi satu kawanan dengan satu gembala, satu tubuh Kristus dengan Engkau Yesus sebagai kepala kami. Kami bersyukur jika pada sore hari ini masih ada waktu kesempatan untuk kami boleh duduk di bawah kaki Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan untuk selanjutnya kami mau menyembah Engkau. Mari Yesus Imam Besar, Engkau ada di tengah kami, Engkau mengurapi kami semua. Mulai dari hamba-Mu Tuhan, urapi untuk mampu menyampaikan firman dengan baik, dengan benar, dengan murni, sesuai kehendak dan kasih sayang Tuhan. Biar apa yang sudah dikerjakan, itu yang diajarkan, sehingga tidak menjadi penipu di tengah-tengah sidang jemaat-Mu. Kami boleh merasakan kuasa firman-Mu, menyucikan kami, membaharui kehidupan kami, mengerjakan mujizat dalam kehidupan kami.
mujizat jasmani, mujizat rohani, sampai mujizat terakhir nanti kami boleh sempurna sama mulia seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi seluruh umat-Mu bisa mendengarkan firman dengan suatu kebutuhan, mengerti, percaya, yakin akan firman-Mu, dan mampukan kami semua bisa melakukan firman-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu mendorong kami bisa berdoa, menyembah Engkau, penyembahan yang naik ke hadirat Tuhan. Segala pekerjaan iblis setan yang mengganggu kami di saat kami mendengarkan firman, di saat kami berdoa menyembah Engkau, apapun bentuknya kami tolak usir semua. Hancurkan pekerjaannya, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang berkuasa memberikan kemenangan bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan, dengan segala kerendahan hati dan kesederhanaan kami mau sambut terima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tolong kecilkan sedikit. Cek, cek. 1, 2. Puji bagi nama Tuhan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, bersama istri saya mengucapkan selamat sore, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Selamat kita mau memandang Tuhan di dalam firman-Nya. Kita kembali melanjutkan ini pembahasan yang terakhir tentang Injil Markus 14 ayat 26 sampai 31. Kita membaca ayat yang ke 30-31 saja. Ayat 30-31. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Nah, ini peringatan Yesus kepada Petrus. Nah, tetapi Petrus menolak peringatan Yesus karena kesombongannya. Dia menolak peringatan Yesus karena kesombongannya. Sekarang Tuhan Yesus memperingatkan kita lewat firman, pengajaran yang benar. Kalau dulu Petrus diperingatkan secara langsung, nah sekarang kita pribadi Yesus kita tidak lihat ada di tengah-tengah kita. Tetapi peringatan dari Yesus kita terima dari firman, pengajaran yang benar, yang keras, yang tajam untuk menyucikan kehidupan kita. Nah, sebagaimana Petrus dulu sombong, diperingatkan dia tolak, dia sombong. Nah, sikap ini juga kadangkala bahkan sering hinggap pada kita, ada pada kita. Sikap kesombongan Petrus ini kadangkala ada juga kepada kita. Ketika firman datang, nah kita bersikap sombong seperti Petrus. Prakteknya, praktek sombong terhadap firman, pengajaran benar, terhadap peringatan Yesus. Apa prakteknya? Ya, ini seperti Petrus. Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Aku pun rela mati untuk engkau. Nah, ini prakteknya yaitu merasa lebih benar dari orang lain, bahkan lebih benar dari Yesus, dari firman. Nah, itu prakteknya. Firman Tuhan Yesus sudah memperingatkan, menegur, menasihati, dia tidak terima. Oh tidak. Tuhan bilang kamu semua akan tergoncang iman. Oh tidak. Saya tidak. Nah, ini merasa lebih benar dari orang lain. Biar mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Nah, merasa lebih benar daripada orang lain dan merasa lebih benar dari Tuhan atau firman. Sama dengan ada kebenaran diri sendiri. Nah, itu praktek sombong terhadap firman. Ada kebenaran diri sendiri. Ya, ini jangan ada di dalam kehidupan kita. Nah, kalau ada sikap sombong seperti Petrus, ada kebenaran diri sendiri, akibatnya 1,
tidak bisa menerima kebenaran firman. Kebenaran firman, kamu akan tergoncang iman. Tapi dia mengatakan, tidak, aku tidak akan tergoncang biar mereka semua, saya tidak. Nah, ini tidak bisa menerima kebenaran firman. Firman bilang A, karena dia merasa dia lebih benar, dia tidak mau lakukan. Nah, dia tidak mau terima. Ini tidak bisa menerima kebenaran firman. Itu akibat pertama. Akibat yang pertama. Nah, akibat yang kedua, cenderung menghakimi orang lain. Banyak menghakimi orang lain. Oh, mereka semua itu yang lemah ya. Kalau diterangkan biar mereka semua tergoncang imannya. Oh, berarti Petrus menuduh, menghakimi murid-murid yang lain itu lemah imannya. Cuma dia sendiri yang kuat. Nah, ini banyak menghakimi orang lain untuk menutupi kelemahannya sendiri, dosanya sendiri. Nah, itu waktu pertama Yesus bilang, gembala akan dipukul, domba-domba akan tercerai-berai, kamu akan tergoncang. Oh, langsung Petrus bilang, biar mereka tergoncang, aku tidak. Ternyata Tuhan tunjukkan kelemahannya. Petrus, kamu akan menyangkal aku. Sebelum ayam berkokok 2 kali, sudah 3 kali kamu menyangkal aku. Nah, ini. Tapi Petrus bilang, aku tidak tergoncang biar mereka, saya tidak. Nah, banyak menghakimi orang lain untuk menutupi kelemahannya sendiri, dosanya sendiri. Itu akibat yang kedua. Akibat yang kedua. Akibat yang ketiga, menyangkal. Sama dengan tidak bisa menyembah. Menyangkal Tuhan sama dengan tidak bisa menyembah Tuhan. Ini akibat yang ketiga. Ya, tidak bisa menyembah Tuhan. Nah, bahkan menyangkal Tuhan, malah menyangkal. Ini seperti Petrus. Tuhan tolong jangan sampai ada sikap kesombongan ini dalam diri kita sekalian. Nah, kalau ada praktek kesombongan, penyembahannya pasti tidak akan benar. Penyembahan tidak akan bisa benar. Tidak akan ada. Tidak akan ada penyembahan. Puji Tuhan, Tuhan tolong. Nah, ini penyembahan pun kalau ada tapi dalam roh kesombongan, nah itu tidak diterima. Diterima oleh Tuhan. Tidak diterima. Nah, contohnya ya, ini Petrus. Ada contoh dalam perumpamaan lain yang Yesus sampaikan kepada orang banyak. Karena untuk mengoreksi orang-orang yang merasa benar sendiri. Merasa lebih benar dari yang lain. Lebih benar dari firman. Nah, contohnya doa penyembahan orang Farisi. Itu doa penyembahan orang Farisi. Ini penyembahan dengan roh kesombongan. Doa penyembahan tetapi dalam roh kesombongan. Contohnya penyembahan orang Farisi. Mari kita baca di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-18. Lukas 18 ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Ini penyembahan orang Farisi. Ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Kita baca. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Ini penyembahannya orang Farisi. Doa penyembahan orang Farisi. Ya, Tuhan bilang kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar. Nah, Tuhan mengatakan suatu perumpamaan. Ini penyembahan orang Farisi. Prakteknya. Praktek penyembahan dalam roh kesombongan. Seperti orang Farisi. Doa penyembahan dalam roh kesombongan. Yang pertama atau A. Berbuat dosa tapi tidak pernah merasa bersalah.
Nah, tidak pernah merasa berdosa. Nah, itu. Tadi ya di ayat yang ke-9 itu dosa. Dosa. Ulangi ayat 9. Kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang. Itu dosa. Itu suatu dosa. Nah, tetapi di ayat-ayat berikutnya dia tidak pernah mengaku dosanya. Dia merasa tidak bersalah. Aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang zalim dan sebagainya. Nah, ini jadi praktik yang pertama, berbuat dosa tapi tidak pernah merasa berdosa. Tidak pernah mengaku dosa atau tidak pernah mengaku dosa. Malah menyalahkan orang lain. Aku bukan perampok, aku bukan pezina, aku bukan ini semua, tidak merasa tidak berdosa. Aku bukan seperti orang pemungut cukai ini. Nah, itu. Merasa tidak berdosa, malah menyalahkan orang lain. Nah, ini pemungut cukai ini yang berdosa, Tuhan. Aku tidak. Dia ini pemungut cukai berdosa. Paling dia pungut, dia menagih lebih dari apa yang seharusnya ditagih. Nah, seperti itu. Inilah doa penyembahan tapi dalam roh kesombongan. Kadang kita tidak sadari, kita pun lakukan demikian. Ada penyembahan, haleluya. Tetapi praktek kita, penyembahan itu bukan cuma sekedar kita berlutut mengucapkan haleluya dan puji Tuhan, bukan hanya sekedar itu, tapi prakteknya yang utama, praktek penyembahan. Nah, kalau seperti ini, penyembahan orang sombong, merasa tidak ada dosa, tidak ada kekurangan, tidak pernah mengaku dosa. Nah, malah salahkan orang, bahkan menyalahkan Tuhan. Sudah salahkan orang lain, malah bahkan menyalahkan Tuhan lagi, menyalahkan firman. Nah, ini praktek pertama, praktek A. Praktek A. B, nah, tadi praktek yang selanjutnya dikatakan ayat 12, aku berpuasa 2 kali seminggu, memberikan 1/10 dari segala penghasilanku, merasa berjasa. Itu praktek B. Merasa berjasa kepada Tuhan. Aku sudah melayani, saya sudah berkorban, saya beribadah tekun, saya yang banyak berkorban untuk ini, untuk itu. Nah, merasa berjasa kepada Tuhan. Juga kepada sesama. Kalau kita membantu sesama, ya sudah, jangan diungkit-ungkit. Tidak usah lagi kita ungkit-ungkit, ya itu berarti merasa berjasa. Oh, karena saya yang tolong dia, karena saya yang bantu dia, maka dia bisa begini. Nah, itulah orang Farisi. Doa penyembahan orang Farisi, merasa berjasa kepada Tuhan, merasa berjasa kepada sesama. Lagi ya, praktik C. Nah, tadi aku berpuasa, aku memberikan. Ini suatu kebanggaan, membanggakan segala sesuatu. Ini yang ketiga, suka membanggakan sesuatu, bangga terhadap sesuatu di dunia ini. Aku ini loh puasa 2 minggu, dua kali seminggu, 2 minggu, 2 kali seminggu. Hebat, membanggakan. Seperti ada satu ketika seorang ibu bersaksi di satu tempat. Aku berpuasa 3 hari 3 malam, puji Tuhan berat badanku turun. Ya mesti 3 hari 3 malam puasa tidak makan, pasti turun berat badannya. Coba praktek 3 hari 3 malam tidak makan, 1 hari saja, 1 hari 1 malam tidak makan tidak minum puasa, besok timbang turun pasti, apalagi 3 hari 3 malam. Seharusnya yang disaksikan perubahan hidupnya, bukan membangga, oh saya puasa loh seminggu itu 3 hari 3 malam, setiap minggu pasti begitu. Nah, lihat badan saya turun. Nah, iya. Nah, ini bangga dengan sesuatu. Bangga ketika sudah dipakai, bangga sesuatu ini macam-macam. Bangga waktu sudah dipakai Tuhan. Wah, waktu sudah khotbah, jemaat nangis. Nah, itu belum ukuran. Belum ukuran kalau pas penyembahan jemaat nangis semua. Ya belum ukuran itu. Keberhasilan pelayan belum itu ukurannya. Kalau jemaat berubah, nah itu benar, itu baru dikatakan pelayanannya maju, jemaatnya berubah ke arah rohani.
Nah, sampai nanti sempurna, itu baru keberhasilan dalam pelayanan. Kalau bisa bawa jemaat ketemu dengan Yesus. Ya jangan dulu bangga-bangga. Oh, begitu saya khotbah pas penyembahan semua langsung menjerit-jerit menangis. Bisa saja karena dia terbayang sesuatu. Dia ingat sesuatu karena pas pendeta khotbah tersentuh hatinya karena ada yang dia ingat sesuatu yang membuat dia sedih, ya, jadi dia menangis. Ini praktek C, membanggakan sesuatu. Nah, praktek yang keempat atau D, munafik. Munafik. Orang-orang Farisi ini munafik. Nah, coba ya, di banyak yang disembunyikan. Munafik banyak yang disembunyikan. Tidak cocok antara yang ada di hati dengan yang diucapkan atau yang dilakukan. Nah, itu munafik. Coba kita lihat saja ayatnya di dalam Injil Matius 23. Injil Matius 23 sampai Tuhan Yesus katakan, celaka, celaka kamu, celaka kamu. 7 kali kata celaka untuk orang Farisi. Kita baca saja satu ayat. Matius 23 ayat 13. Matius pasal 23 ayat yang ke-13. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Nah, karena kamu menutup pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Nah, di ayat 14, 15 juga itu. Oh, banyak ditulis di situ munafik. Boleh dibaca secara teliti ya. Garis bawahi kata munafik berapa ini di dalam Matius 23. 1, 2 di ayat 14, ayat 15 3, kemudian ayat 23 4, ayat 25 5, ayat 27 6, ayat 29 7 kata munafik. Orang Farisi dikatakan munafik 7 kali, bayangkan 7 itu sempurna. Oh, kemunafikannya luar biasa. Nah, ini orang Farisi. Menyembah tapi munafik. Lain di mulut, lain di hati. Lain yang diperbuat, lain di hati. Ini kemunafikan. Kemunafikan. Praktek penyembahan dengan roh kesombongan. Akibatnya, kalau menyembah dengan roh kesombongan seperti orang Farisi tadi di dalam Lukas, orang itu tidak dibenarkan. Nah, itu akibatnya. Dia tidak dibenarkan. Coba kembali Lukas 18. Lukas pasal 18 ayat yang ke-14. Ayat 14. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, itu pemungut cukai, dan orang lain itu tidak. Orang lain yang dimaksud ini orang Farisi, tidak dibenarkan. Itu akibatnya. Doa dengan kesombongan tidak dibenarkan, artinya tidak mengalami pengampunan dosa. Tidak dibenarkan sama dengan tidak mengalami pengampunan dosa. Dia tetap hidup di dalam dosa. Itu akibatnya. Tidak mengalami pengampunan dosa. Dia tetap hidup di dalam dosa. Berarti penyembahannya kering. Hidup dalam dosa, penyembahannya kering. Menyembah sekalipun kelihatan menyembah tapi kering. Rohaninya kering. Bisa diraba. Orang yang kering itu, orang yang kering penyembahannya, orang yang kering rohaninya, bisa diraba dari perkataannya, dari ucapan mulutnya. Pasti perkataannya banyak yang kosong, yang kering, yang tidak membangun, malah hanya melemahkan orang, menjadi sandungan bagi orang. Nah, itu penyembahan kering, rohani kering. Diraba, dideteksi dari perkataan, dari mulutnya. Nah, inilah roh kesombongan, menyembah dengan roh kesombongan. Dosa itu, kalau ada dosa itu dikutuk ya. Dosa itu penyebab dikutuk, penyebab ada kutukan ya. Ketika Adam Hawa jatuh dalam dosa, nah mereka dikutuk. Nah, jadi kalau dia tidak dibenarkan,
tidak mengalami pengampunan dosa, malah tetap hidup dalam dosa, penyembahan kering, perkataannya kering, ya. Hidupnya bersuasana kutukan. Ini doa penyembahan kalau dinaikkan dengan roh kesombongan. Hidupnya bersuasana kutukan. Penuh air mata. Nah, kutukan itu air mata. Beban berat, letih lesu, nah, macam-macam. Apalagi sinonimnya. Penuh air mata, beban berat, letih lesu. Itulah keadaannya. Orang yang menyembah dengan roh kesombongan. Nah, kalau terus dibiarkan, tidak pernah berubah, tidak pernah menerima firman, tetap dipertahankan roh kesombongan ini, nah, nanti mencucurkan air mata selamanya di neraka. Nah, itu kalau dibiarkan, dia akan mencucurkan air mata selamanya di neraka. Jadi orang sombong itu, mohon maaf, yang sombong rohani, dia akan direndahkan serendah-rendahnya untuk selama-lamanya di neraka. Ini jangan ada roh kesombongan mulai dari dalam diri saya. Oh, begitu dipakai, oh hebat. Tadi pagi saya baru baca WA-nya dari teman saya di Malang, kaum muda di dulu sama-sama kaum muda di Malang. Saya baru baca WA-nya, dia sudah kirim dari tadi malam. Dia ambil foto screenshot waktu saya melayani di Tentena kemarin ibadah PA. Dia tulis di situ, kamu melayani 3 tempat ya, amazing. Oh, nyambung semua, sistematis dan lain sebagainya. Pokoknya pujian semua. Dalam hati, darah Yesus. Bukan, oh iya, hebat memang. Kamu belum tahu siapa saya dulu, kamu hina-hina, sekarang saya hebat. Nah, panggil saya Om. Tidak. Malah darah Yesus. Yesus, tolong saya. Darah Yesus. Bukan mau bangga, bukan mau sombong, bukan. Saya cuma balas, iya, bantu doa ya, mohon bantu doa supaya Tuhan mampukan, Tuhan kuatkan. Nah, ini kalau ada kesombongan, wah, air mata. Hebat kelihatan mungkin dia melayani, merasa berjasa dan lain sebagainya, tapi hidupnya bersuasana air mata. Pelayanannya suasana letih lesu, beban berat. Suatu saat dia akan tinggalkan. Kalau beban letih lesu lama-lama tidak mampu, lepaskan, tinggalkan. Mengapa? Banyak orang kelihatannya, melayani hebat, naik, menanjak pelayanannya, luar biasa, dipakai. Pemakaian Tuhan sepertinya luar biasa. Tapi tiba-tiba, kok hilang? Sudah tidak melayani. Mana dia? Hebat, naik, dari merintis banyak jiwa, mulai bertambah. Gereja besar, diberkati secara jasmani, hebat. Tiba-tiba hilang. Mana? Kenapa? Karena sombong. Ada roh kesombongan. Sehingga pelayanannya kelihatan hebat, tapi berbeban berat terus, letih lesu terus, air mata terus. Tidak tahan, lepas. Dia lepas. Begitu juga masuk nikah. Ya, kalau sudah bangga-bangga dengan sesuatu, sebentar lagi nanti itu air mata, ratap tangis. Kalau terus dipertahankan kesombongannya, dia tinggalkan nikahnya itu. Saya punya menantu luar biasa. Dia memang punya jabatan tinggi di perusahaannya dan lain sebagainya. Suami saya, istri saya, bangga. Nah, suatu saat nanti dia tinggalkan karena beban berat, air mata. Itu kalau sombong, akibat kesombongan, tidak dibenarkan, tidak mengalami pengampunan dosa, tetap hidup dalam dosa, semua kering penyembahannya, kering rohani, kering, malah hidupnya bersuasana kutukan, air mata. Nah, sekarang penyembahan yang benar. Bagaimana penyembahan yang benar? Penyembahan yang benar adalah dengan sikap merendahkan diri serendah-rendahnya. Bukan cuma merendahkan diri tok, merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan.
seperti doa penyembahan pemungut cukai. Ayo kita baca Lukas 18 kembali. Ini doa penyembahan pemungut cukai. Lukas pasal 18 ayat yang ke-13. Lukas pasal 18 kita baca ayat yang ke-13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Ini merendahkan diri serendah-rendahnya. Penyembahan yang benar, ya, sikap merendahkan diri serendah-rendahnya seperti pemungut cukai. Prakteknya atau tanda-tandanya, tanda-tanda merendahkan diri, kita merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Tanda yang pertama tadi di ayat 13, memukul diri. Itu tanda yang pertama, memukul diri. Kalau dalam terjemahan lama, di dalam terjemahan lama memukul, bukan memukul diri, menepuk dada. Itu dalam terjemahan lama, menepuk dada. Nah, artinya bagi kita dengan hancur hati, itu menyembah dengan merendahkan diri serendah-rendahnya. Hancur hati, menyembah dengan hancur hati. Nah, itu tanda pertama bahwa kita merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Bukan orang lain menyembah malam lirik sana, lihat-lihat. Ya, seperti kesaksian satu hamba Tuhan. Ya. Beliau saksikan waktu beliau masih muda, belum hamba Tuhan waktu itu. Ketika penyembahan dia suka lihat orang. Itu dia lihat menangis. Banyak dosanya dia itu. Lihat lagi yang satu di sebelahnya menangis. Banyak dosanya. Banyak dosanya. Karena dia menyembah tidak hancur hati. Hanya lihat-lihat orang. Nah, itu tanda pertama. Tanda yang kedua, tidak berani menengadah ke langit. Ya, tadi di ayat yang sudah kita baca, ayat 13. Tidak berani menengadah ke langit. Dia tidak berani melihat ke langit, memandang ke langit. Berarti melihat ke bawah. Kalau dia tidak berani menengadah ke langit, berarti yang dia lihat ke bawah, memandang ke bawah, memandang tanah. Memandang ke bawah itu memandang tanah. Artinya sekarang mengaku hanya tanah liat. Itu merendahkan diri serendah-rendahnya di bawah kaki Tuhan. Mengaku hanya debu tanah liat. Mulai dari menepuk dada, memukul diri. Menepuk dada, coba terjemahan lamanya ayat 13 itu. Ayat 13. Akan tetapi orang pemungut cukai itu berdiri dari jauh, tiada berani menengadah ke langit, melainkan menepuk dadanya. Tepuk dada, hancur hati. Sekarang bagi kita, hancur hati. Tidak berani menengadah ke langit, memandang bawah, memandang ke bawah, memandang tanah. Hanya mengaku debu tanah liat saja. Bukan seperti pemungut cukai tadi. Nah, jadi kalau kita bisa berdoa menyembah Tuhan, kalau kita berdoa menyembah Tuhan dengan merendahkan diri serendah-rendahnya, maka kita bisa hancur hati dan mengaku hanya tanah liat. Itu. Sekali lagi, kalau kita berdoa menyembah Tuhan dengan merendahkan diri serendah-rendahnya di bawah kaki Tuhan, maka kita bisa hancur hati dan mengaku hanya tanah liat. Hancur hati dan mengaku hanya tanah liat. Artinya, hancur hati dan mengaku hanya tanah liat. Artinya, yang pertama, merasa tidak layak. Itu tanah liat. Hancur hati dan mengaku hanya tanah liat. Merasa tidak layak. Ya, tuh. Merasa banyak kekurangan. Tidak layak, banyak kekurangan. Apa mau dibangga dari tanah liat? Om Wi katakan kalau sudah jadi genteng pun ditaruh di atas. Kalau bocor diinjak juga. Orang panjat naik injak juga.
Mau bangga apa? Mengaku tidak layak, mengaku banyak kelemahan. Ya, mengaku banyak kelemahan, banyak dosa. Itu mengakuannya tanah liat. Mengaku banyak kelemahan, tanah liat itu kotor. Mengaku banyak kelemahan, banyak dosa, ya, banyak dosa, banyak kekurangan. Sehingga tidak akan pernah menghakimi orang lain. Tidak akan tunjuk-tunjuk kesalahan orang lain karena dia sendiri akui, saya orang yang banyak kekurangan. Saya banyak kelemahan. Saya banyak dosa. Menurut kesaksian mereka yang mendampingi Papa menjelang dipanggil Tuhan, beliau katakan banyak salah dalam pelayanan. Loh, itu orang sudah hamba Tuhan yang di mata manusia luar biasa pelayanannya, tapi mau mengaku banyak salah dalam pelayanan. Kadangkala kita merasa hebat. Saya tidak salah, ini benar ini. Sudah salah merasa benar. Nah, kalau kita bisa merendahkan diri, kita selalu mengaku saya tidak layak. Saya banyak kekurangan, banyak kelemahan, banyak dosa. Tidak akan pernah tunjuk-tunjuk salah orang. Tidak akan pernah. Nah, kami di Lempinel diajar, kalau tunjuk salah orang, 1 jari. Oh, dia ini, dia begini. Tapi 3 jari kepada kita. Dia begini, Padahal 3 jari sama kita. Tunjuk kekurangan orang, kekurangannya sendiri lebih banyak. Nah, ayo lebih baik kita, saya salah. Ampuni saya. Tepuk dada. Saya tanah liat, Tuhan, saya banyak kekurangan, banyak dosa, banyak kelemahan. Saya tidak layak. Itu arti yang pertama. Arti yang kedua, tanah liat itu tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak diambil oleh manusia, dibentuk menjadi sesuatu. Kecuali tanah longsor. Tanah longsor itu pun bukan dari tanah liat itu, tapi karena ada gerakan di bumi ini, makanya dia bergerak, tanahnya bergerak. Kalau untuk dia mau disuruh bergerak tidak bisa. Coba taruh tanah di sini. Sampai kapanpun ya begitu-begitu terus kalau tidak diolah, tidak dibentuk jadi apa-apa. Ini yang kedua, merasa tidak bisa, tidak mampu berbuat apa-apa. Merasa tidak mampu berbuat apa-apa. Jadi tidak akan ada bangga, saya bisa khotbah, saya bisa melayani, saya bisa ini, saya bisa itu. Tidak ada lagi seperti itu. Merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak mampu berbuat apa-apa. Nah, mari kita belajar ya. Mulai saya nomor 1. Dan begitu sudah dipercaya melayani di sini, melayani di situ, melayani di sana. Saya hebat, saya luar biasa. Tidak mampu berbuat apa-apa. Banyak kali saya menangis. Tuhan, kalau dulu masih ada Papa, saya tidak begini. Saya tidak mampu. Kalau dulu cukup ikut saja jadi pembaca. Mendampingi beliau jadi pembaca sudah cukup. Sekarang harus melayani, ya, khotbah menggantikan beliau. Merasa tidak mampu, merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Betul-betul tidak mampu. Tambah lagi ketika mau melayani di Tentena, firman penggembalaannya pelajaran yang tidak pernah saya dapatkan di Lempinel. Betul-betul tidak bisa berbuat apa-apa. Saya baca-baca imamat, nanti sudah mau masuk lagi tentang tahun Sabat, tahun Yobel, apa yang mau dikhotbahkan? Apa Tuhan? Betul-betul tidak mampu, masih blank. Tidak ada gambaran, tidak, buta sama sekali, tidak tahu apa. Saya mau lari ke kitab yang lain. Sudah terangkan yang lainnya, cukup atau ambil kitab yang sudah pernah diajar di Tonusu atau diajar di Diora. Itu. Tapi Tuhan taruh di hati, tetap lanjutkan firman penggembalaan. Bingung saya. Ini imamat tentang apa ini? Baca-baca bingung. Kalau imamat 24 masih ada diterangkan, sempat diterangkan oleh Papa sebelum meninggal, masih ada diterangkan. Ya, pasal selanjutnya bagaimana? Tentang membayar nazar, tentang denda dan lain sebagainya. Bingung saya. Nah itu.
Bukan merasa hebat, merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Itu yang ketiga. Yang ketiga merasa tidak berharga. Tanah liat itu tidak ada harganya, kecuali kalau sudah dibentuk jadi bejana, ada nilai. Kalau cuma tanah tok, merasa tidak berharga. Memang pantas untuk diinjak-injak. Ya, tidak berharga, memang pantas untuk diinjak-injak. Sehingga bisa diam ketika diapa-apakan. Nah, itu tanah liat, bisa diam ketika diapa-apakan. Coba sama-sama di bait Allah, sama-sama berada di bait Allah. Orang Farisi berdoa lebih dulu, aku tidak sama seperti pemungut cukai ini. Coba kalau dia merasa dia hebat, kamu ngomong apa kamu? Bicara apa ngana? Tapi tidak. Begitu bilang aku tidak sama dengan orang ini, pemungut cukai ini, dia langsung berdiri jauh-jauh. Diam, biar dia apa-apakan diam. Orang mau caci maki, orang mau gosipkan, mau fitnah dan sebagainya, diam. Semakin diinjak itu tanah, semakin diinjak semakin dalam, semakin merendah. Nah, itu tanah liat. Coba tanah semakin diinjak, semakin dalam dia, semakin lembut, lama-lama jadi becek. Nah, itu semakin melembut, semakin diapa-apakan diam, tetap merendah. Nah, apa yang kalau diinjak melawan? Siapa itu ya kalau diinjak melawan? Ular. Coba. Aku akan mengadakan permusuhan antara kamu dan keturunanmu dengan ular itu. Keturunanmu akan menginjak ular dan dia akan memagut tumitmu. Nah, itu ular kalau diinjak membalas. Jadi kalau kita diinjak, diapa-apakan orang karena pengajaran, karena firman, kemudian kita melawan, wah, dalam diri kita masih ada ular, masih ada setan, rohnya iblis, ular, belum tanah liat. Mari, saya juga nomor 1. Sempat dulu, saya mau pukul hamba Tuhan. Wah, itu ular tuh. Nah, saya sudah berniat, saya pukul dia. Karena dia bicara banyak, bicara miring sama papa, tentang papa. Saya tidak terima. Tunggu nanti. Saya pukul dia. Ya, itulah ular ya. Jangan seperti, tapi sudah saya selesaikan. Sudah diselesaikan. Mari biar kita belajar untuk bisa merendahkan diri. Mengaku hanya tanah liat. Merasa tidak layak, mengaku banyak kekurangan, banyak dosa, banyak kelemahan. Merasa tidak mampu, tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Merasa tidak berharga, hanya tanah liat. Memang pantas untuk diinjak-injak. Mau diapa-apakan, mau dihina, mau diapa-apakan, tetap diam. Dan arti yang keempat, arti mengaku hanya tanah liat. Tadi pemungut cukai ini berkata, kasihanilah aku. Ya, di ayat yang ke berapa? Ayat yang ke-13, kalimat terakhir. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Nah, ini yang keempat. Hanya bergantung pada belas kasihan Tuhan. Hanya bergantung pada belas kasihan Tuhan. Ayo belajar merendahkan diri serendah-rendahnya di bawah kaki Tuhan. Hasilnya, kalau sikap kita seperti ini, kalau tadi sombong, akibatnya tidak dibenarkan, dosanya tidak terampuni, ya, dia menangis selama-lamanya di neraka nanti. Nah, tetapi kalau sikap merendahkan diri, hasilnya satu, dibenarkan. Ya, tadi ayat 14. Orang ini pulang sebagai kehidupan yang dibenarkan. Ya, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dibenarkan Allah sama dengan mengalami pengampunan dosa. Itu hasil pertama. Mengalami pengampunan dosa sehingga bisa hidup benar. Dosa diampuni, bisa hidup benar. Hidup damai sejahtera
Tidak ada dosa lagi yang menuduh di hati. Hidup damai sejahtera. Kalau sudah damai, tenang, semua menjadi enak dan ringan. Yesus berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang berletih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ada kedamaian, damai sejahtera. Tetapi syaratnya, belajar rendah hati, belajar lemah lembut. Semua jadi enak dan ringan. Kuk yang kupasang itu enak dan ringan. Ini hasil yang pertama, kita dibenarkan Tuhan. Kita mengalami pengampunan dosa. Semua diselesaikan, bisa hidup benar, bisa damai sejahtera, hidup damai sejahtera. Semua enak dan ringan. Hasil kedua, tanah liat ada di tangan Tuhan. Itu hasil yang kedua. Tanah liat ada di tangan Tuhan. Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat yang ke-7. Oh, ini hasilnya luar biasa. Kejadian 2 ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Tanah liat ada di dalam tangan Tuhan Sang Pencipta. Sama dengan mengalami kuasa penciptaan. Itu hasil. Rendahkan diri serendah-rendah di hadapan Tuhan. Mengaku hanya tanah liat, itu dipungut, diambil Tuhan. Nah, dibentuk oleh Tuhan. Kita mengalami kuasa pencipta. Secara jasmani, terutama secara rohani. Nah, secara jasmani, Tuhan menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Dari yang mustahil menjadi tidak mustahil. Amin. Itu kuasa penciptaan. Dari tidak ada menjadi ada. Dari yang mustahil menjadi tidak mustahil. Mari tinggal merendahkan diri saja. Serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Tuhan ciptakan. Dari tidak ada menjadi ada. Inilah pengalaman membangun gereja ini. Betul-betul kuasa penciptaan Tuhan luar biasa. Dari tidak ada menjadi ada. Dari yang mustahil menjadi tidak mustahil. Sampai sekdes kira bantuan kita ini donaturnya ada, donatur tetapnya. Waktu kami bincang-bincang di depan situ, bercerita, luar biasa Pak ya gerejanya. Berapa jemaatnya? Banyak pasti jemaat di sini. Saya bilang tidak banyak. Hanya ada sekian kakak. Tidak banyak. Oh pasti donaturnya ada ya, donatur tetap. Tidak. Saya bersaksi donaturnya Tuhan. Dari Tuhan. Nah, kami beriman. Dan saya saksi tidak ada hutang. Tidak menjalankan les, bazar dan lain sebagainya. Tidak ada cari dana, minta dana. Apalagi waktu zamannya pemilihan anggota legislatif itu. Banyak itu. Kalau mau meminta dana itu pasti banyak yang bantu itu. Di Diora saja didatangi calon anggota dewan di pusat. Mereka datangi, tapi bukan jadi kesempatan untuk saya minta, tidak. Dia cuma datang cerita-cerita, bantu doa ya Pak Pendeta, ya iya bantu doa. Dalam hati saya tidak ada juga bilang, iya saya bantu kamu bantu doa, tapi kamu bantu saya bantu doi. Tidak ada. Tidak ada sebesar pun dia kasih. Tidak ada. Padahal kalau gampang saja melobi, nih pasti dapat bantuan banyak. Tapi tidak. Betul-betul Tuhan menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Dari yang mustahil menjadi tidak mustahil. Secara rohani kita diciptakan kembali segambar. Tanah liat tadi dibentuk menjadi manusia yang segambar dengan Allah Tritunggal. Kita diciptakan kembali segambar dengan Allah Tritunggal. Sempurna menjadi mempelai wanita Tuhan. Nah itu nanti. Sementara proses penciptaan sekarang sementara terjadi. Nah, tanah liat menjadi manusia segambar dengan Allah itu dinamakan proses keubahan hidup. Dari tanah liat menjadi manusia segambar dengan Allah itu keubahan hidup. Nah, jadi
Kalau kita mau bersikap merendahkan diri serendah-rendahnya di bawah kaki Tuhan, mau menyembah Tuhan, kita pasti mengalami keubahan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani. Karena kita sekarang sudah berada di penghujung akhir zaman, waktu sudah singkat. Nah, keubahan hidupnya harus dipercepat. Jangan lambat-lambat. Percepat keubahan hidupnya. Jangan ditunda-tunda. Cara mempercepatnya apa? Lewat apa? Percikan darah. Sengsara daging tanpa dosa. Ayo percepat keubahan hidupnya lewat sengsara daging tanpa dosa. Percikan darah, sengsara daging tanpa dosa. Yuk kita percepat. Ya, ayat terakhir ya dibaca. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ini pembaharuan. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, sengsara yang kita alami, mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah, jadi untuk mempercepat keubahan hidup, ya percikan darah. Nah, kalau setiap diizinkan percikan darah kita mengelak, kita bersungut, ya kapan berubahnya? Kapan berubahnya? Baru dihina sedikit sudah bereaksi dagingnya, kapan berubah? Baru dipersalahkan sedikit kita bereaksi daging, tidak akan pernah berubah. Ayo, begitu kita dipersalahkan, puji Tuhan. Oh, saya mau mempercepat keubahan hidup. Begitu kita dihina, puji Tuhan. Nah, supaya cepat keubahan hidupnya, kita berpacu dengan waktu. Berpacu dengan waktu ini. Ayo supaya cepat berubah. Cepat berubah. Nah, tetapi tadi di ayat yang sudah kita baca, ayat 17, penderitaan yang kita alami itu ringan. Itu disebut ringan. Ringan loh. Biar sampai dibunuh pun Tuhan bilang itu ringan. Penderitaan yang kita alami sekarang itu ringan. Kenapa disebut ringan? Tadi di dalam Kejadian 2. Begitu manusia dibentuk, apa yang dihembuskan? Roh Kudus. Roh Kudus yang membuat kita mampu. Penderitaan memang luar biasa. Dilihat orang, wah berat, besar, luar biasa. Tetapi ada Roh Kudus Tuhan hembuskan di tengah-tengah kita. Di hidup kita. Saat kita dalam penderitaan, sengsara karena Yesus, Tuhan menghembuskan Roh Kudus kepada kita. Roh Kudus ini yang membuat kita tidak kecewa, tidak putus asa, tetapi tetap berpengharapan untuk menjadi mempelai wanita Tuhan. Catat saja Roma 5 ayat 5, Ibrani 6 18 sampai 20. Nanti dibaca di Roma 5 ayat 5, Roh Kudus itu membuat kita tidak kecewa, putus asa, karena kita punya pengharapan untuk menjadi mempelai wanita Tuhan. Pengharapan yang dilabuhkan di belakang tabir. Pengharapan yang dilabuhkan di belakang tabir, itulah ruangan maha suci. Pengharapan untuk menjadi mempelai wanita Tuhan. Ayo Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, kita mau menyembah Tuhan jangan dengan roh kesombongan. Biar kita menyembah dengan merendahkan diri serendah-rendah. Mengaku hanya tanah liat, tidak mampu berbuat apa-apa, banyak dosa kekurangan, tidak layak, pantas diinjak-injak. Hanya hidup bergantung pada belas kasih Tuhan. Untuk kita diubahkan di tangan Tuhan. Diciptakan, diubahkan segambar dengan Tuhan. Tetapi harus melalui proses percikan darah, sengsara daging. Untuk mempercepat keubahan hidup. Tidak mampu kita alami, Roh Kudus dihembuskan kepada kita sekalian. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus. G. Berhembuslah Roh Kudus. Yang bisa berlutut silakan berlutut, yang tidak duduk saja. Berhembuslah
Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah. Sekarang urapilah, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus, haleluya. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, haleluya. Berhembuslah. Sekarang urapilah kami, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu, haleluya. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kors sekali lagi, haleluya. Urapilah kami, urapilah. Roh Kudus akan dihembuskan kepada kita jika kita mau mengaku hanya tanah liat, sehingga kita ada di tangan Tuhan, diciptakan kembali segambar dengan Tuhan. Memang dalam proses penciptaan itu daging kita tidak mampu, tapi Roh Kudus ada. Tuhan hembuskan, memampukan kita. Haleluya. Kuasa Tuhan mau dinyatakan, dicurahkan. Kita sembah Dia. Haleluya. 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 Kami hanya tanah liat, Tuhan. Haleluya. Kami tidak mampu berbuat apa-apa. Kami banyak kekurangan, kelemahan, Tuhan. Haleluya. Kami tidak berharga, tidak layak, Tuhan. Haleluya. Namun kami selalu bergantung pada tangan belas kasih-Mu, tangan Sang Pencipta, Sang Penjunan. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya. Glory bagimu. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Kalau kami bisa melayani sampai saat ini, semuanya kemurahan-Mu. Haleluya. Bukan kehebatan kami, bukan karena kepandaian kami, hanya anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Siapa kami Tuhan? Kami banyak kekurangan, kelemahan Tuhan. Haleluya. Tapi Engkau mau pakai. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau sucikan kami, terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 Glory bagimu. Haleluya. 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 Haleluya.
Ajaib Tuhan. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Haleluya.
Terpuji namamu. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami hanya tanah liat Tuhan. Kami hidup dari belas kasih kemurahan Tuhan. Bisa melayani hanya anugerah-Mu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Tanah liat ada di tangan-Mu Tuhan. Oh, tangan belas kasih anugerah-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Glory bagi-Mu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Oh, betapa besar anugerahnya. Kunci A. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, betapa besar anugerahnya. Oh, amat tinggi hikmatnya, telah menjadikan kita mempelainya. Oh, betapa agungnya kasih Allah. Kita bangkit berdiri. Oh, betapa besar. Oh, betapa besar anugerahnya. Haleluya. Oh, amat tinggi hikmatnya. Terima kasih Tuhan, telah menjadikan kita mempelainya. Oh, betapa agungnya kasih Allah. Dengan bersenang hanya karena anugerah Tuhan kita boleh dilayakan melayani Tuhan. Kita mau dibentuk oleh tangan cipta Tuhan untuk menjadi segambar dengan Dia, menjadi mempelai wanitanya. Kita mau belajar merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan, mengaku hanya tanah liat. Haleluya. Sekali lagi, haleluya. Jangan merasa hebat, merasa mampu. Kita tidak mampu, kita tidak layak. Haleluya.
kita memang pantas diinjak-injak. Haleluya, itulah tanah liat, tetapi mau dibentuk oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Serahkan hidup kepada Tuhan. Izinkan tangan Tuhan bekerja membentuk hidup kita. Angkat dua tangan, haleluya, haleluya. Berserah kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Sembah Dia, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Siapa kami ini Tuhan? Kalau kami bisa dipakai karena kemurahan-Mu saja Tuhan. Haleluya. Tidak ada yang patut kami banggakan, kami sombongkan. Haleluya. Semuanya kemurahan Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pegang kami, bentuk kami seturut kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih. Turunkan tangan. Ampuni kami Tuhan, jika selama ini ada roh kesombongan dalam hidup kami, di dalam kami melayani Engkau Tuhan. Baik merasa lebih benar daripada sesama, lebih benar dari firman Tuhan. Banyak menghakimi, menunjuk kesalahan orang. Oh, ampuni kami. Ampuni, banyak merasa berjasa. Oh, haleluya, ampuni. Bangga dengan segala sesuatu yang ada. Oh, ampuni. Biar kami mau belajar untuk merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan-Mu. Kami hanya tanah liat, tidak layak, tidak mampu. Banyak kekurangan kelemahan kami Tuhan. Bentuklah kami sesuai kehendak-Mu, menjadi bejana kemuliaan kehidupan dipakai untuk memuliakan Tuhan, sampai menjadi segambar dengan Engkau Tuhan, menjadi kembali kepada ciptaan semula. Dan biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa dihembuskan, dicurahkan kepada kami semua, untuk menghadapi proses demi proses pembaharuan hidup, bahkan menghadapi percikan darah, sengsara daging tanpa dosa. Itu semua adalah proses mempercepat perubahan hidup. Kami sedang berpacu dengan waktu hari-hari terakhir ini. Kedatangan-Mu sudah di ambang pintu. Biar kami sudah mengalami perubahan hidup lebih bertambah lagi sampai kepada kesempurnaan seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuatkan, mampukan kami semua terus melayani Engkau sampai garis akhir kehidupan kami semua. Memberkati segala pengorbanan umat-Mu, memberkati dalam nikah buah nikah umat-umat-Mu kami semua. Tuhan tolong satukan dalam satu firman pengajaran benar, menghadapi masalah pergumulan apapun berikan kemenangan. Tuhan tolong nikah buah nikah kami, bahkan keluarga kami, kerinduan kami. Mereka yang belum mengenal pengajaran ini mendapat kemurahan juga bisa mendengar dan menerima firman pengajaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Usaha pekerjaan umat Engkau berkati. Menghadapi jalan buntu Tuhan tolong buka jalan, masalah rumah, tanah, hutang piutang Tuhan tolong semua buka jalan semua. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Yang mencari pekerjaan buka jalan, tidak mengganggu ibadah pelayanan. Yang sudah bekerja, pekerjaan yang ada tidak menghambat untuk beribadah melayani Engkau. Tuhan tolong semuanya. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan kami semua juga. Oh Tuhan, umat-umat-Mu yang sakit ampuni Tuhan, jamah Tuhan sembuhkan. Baik Bapak Uci dalam pemulihan kesehatan Tuhan tolong, Om Malaka di Tentena dalam pemulihan kesehatan, juga Mama Jane Tuhan tolong ampuni, Bapak Daud Kusoi di Makassar Tuhan ampuni, jamah Tuhan sembuhkan. Demikian juga Mama Nego di Diora, Daniel, Heri Tuhan ampuni semua. Oh Rehan juga Tuhan tolong kami semua, keluarga kami yang sakit kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Pekerjaan iblis sakit penyakit yang mengganggu kami tolak usir semua dalam nama Tuhan Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa, bilur menyembuhkan. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu juga, oh Tuhan tolong kami untuk
ibadah pelayanan kami. Biar kami tetap setia berkobar beribadah melayani, tidak mudah terhalang oleh apapun. Pelayanan tempat ini di Tentena, di Diora, Tuhan semakin memberkati, semakin membukakan rahasia firman-Mu, mampukan hamba-Mu untuk melayani dalam tabisan yang benar, dalam kesucian. Pertambah-tambahkanlah hikmat karunia daripada Tuhan untuk melayani Engkau Tuhan. Roh-Mu yang Engkau sudah berikan kepada orang tua hamba-Mu, biarlah itu roh itu juga Engkau berikan kepada hamba untuk meneruskan, melanjutkan pekerjaan yang ada, membawa jiwa-jiwa layak jumpa dengan Kau Yesus mempelai pria surga. Terima kasih Tuhan, hamba tidak mampu Tuhan, mohon kekuatan daripada Tuhan, perlengkapan rohani daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih pembangunan rumah ibadah secara fisik. Tuhan memberkati Yehova Jireh, menciptakan dari tidak ada menjadi ada, menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan kami semua. Bangsa kami, pemerintah dari pusat sampai ke daerah-daerah Kau berkati, juga aparat keamanan Tuhan tolong, TNI Polri semua berkati, para medis Tuhan berkati semua. Tuhan tolong, badai ini pasti akan berlalu, umat-umat-Mu tetap aman, terlindungi, terpelihara oleh Tuhan, terutama terlindungi dari virus, ajaran palsu, virus dosa yang membinasakan kerohanian. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Tetapkan firman dalam kami, mampukan kami semua untuk bisa melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ku tahu roh Allah ada di sini. Ku tahu roh Allah ada di sini. Ku lihat perubahan pada tiap wajah. Surga turun, sesuatu pasti terjadi karena roh Allah ada di sini. Ku tahu roh Allah ada di sini. Ku lihat perubahan pada tiap wajah. Bila kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi karena roh Allah. Sekali lagi kita bangkit berdiri. Ku tahu roh Allah ada di sini. Ku tahu roh Allah ada di sini. Ku lihat perubahan pada tiap wajah. Bila kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi karena roh Allah ada di sini. Puji Tuhan, tetap tinggal berdiri. Tuhan berkati persembahan Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Besok sore jam 4 sore ibadah pendalam Alkitab, perjamuan suci. Kita akhiri ibadah, kita berdoa. Kami datang kepadamu mengucap syukur, terima kasih buat kebaikan kemurahan Tuhan yang sudah memberkati dalam ibadah pelayanan pada sore hari ini. Tuhan, biar firman-Mu sungguh-sungguh tertanam, termeterai dalam kami semua, dan kami dimampukan untuk bisa melakukan praktekan firman. Memberkati seluruh umat-Mu, pengorbanan waktu, tenaga, harta, karena Engkau balas memberkati sesuai janji firman. Kaitkan semua masuk dalam penggenapan rencana Allah yang besar, yakni pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Ingat kami saat Engkau datang kembali kedua kali, jangan ada satupun dari antara kami yang tertinggal dan binasa. Kerinduan hati kami bersama dengan keluarga kami bisa menyambut kedatangan-Mu di awan-awan yang permai. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Itu sebabnya kami datang menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami percaya setiap seru doa kami Engkau sudah mendengar, Engkau setia memberikan jawaban yang pasti bagi kami semua. Perjalanan kembali ke rumah masing-masing, jaga, lindungi, sertai. Kembalikan di waktu-waktu ibadah yang akan datang dengan setia tekun beribadah melayani Engkau sambil menantikan kedatangan Tuhan yang sudah tidak lama lagi, bisa bersaksi membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Umat-umat-Mu yang mengikuti ibadah secara online dimanapun berada, Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Pergumulan apapun Kau berikan kemenangan. Yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang susah Engkau hiburkan, dalam pencobaan berikan kemenangan, yang lemah dikuatkan kembali. Jiwa-jiwa yang sudah undur tarik kembali dengan tali kasih setia-Mu. Jiwa baru Engkau pertambahkan, semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Istri hamba-Mu dalam menantikan hari persalinan, Tuhan tolong Engkau berikan kesehatan, kekuatan bersama bayi dalam kandungan sampai melahirkan dengan normal, sehat, sempurna. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Tetangga-tetangga sekitar kami Engkau juga berkati. Terpuji nama-Mu. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah, terimalah berkat anugerah damai sejahtera dan cinta kasih sayang dari Allah Bapa, Anak Allah, dan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Yesus datang kembali sebagai mempelai pria surga, menjemput kita mempelai wanitanya yang sempurna. Kami akhiri ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.